Oke, sebelumnya dikenalkan dulu ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi Udah. wabarakatuh. Ya, boleh dikenalkan namanya dengan siapa? Waalaikumsalam Pak Ustadz, dengan Putra Pak Ustadz. Oke, Mas Putra, beberapa waktu yang lalu pernah ngasih apa ya, kirim WA katanya ada dapat kabar gembira dengan keberkahan keajaiban salawat itu gimana ceritanya? Alhamdulillah Ustadz, sebelumnya buat teman-teman pecinta salawat di sini, ini testimoni saya yang ketiga kalinya kalau nggak salah ya Pak Ustadz. Oke, Sebelumnya saya sudah sempat memberikan testimoni, udah cukup lama ya, mungkin ada setahun lebih kurang lebihnya. setahun. Jadi ini testimoni, iya. Jadi saat ini saya memberikan testimoni saya yang ketiga, Mhm. begitu Ustadz. Jadi alhamdulillah pada saat COVID tahun 2020 itu kan saya terkena PHK. Ya, Dari situlah awal mula saya mengenal salawat Jibril dan mulai istiqomah mengamalkannya pada saat saya maksudnya di terkena tahun PHK. 2020 itu juga mulai kenal channel ini gitu? Iya, iya betul Pak Ustadz. Ustadz Oke. Muklis. Oh. Di situ saya mulai mendalami dan mengamalkan salawat Jibril. Dan disitulah saya mulai banyak mengalami keajaiban-keajaiban meski tidak selalu besar keajaibannya. Mm-mm. Dan dalam kurun waktu 2 tahun itu sampai di tahun 2022 ini saya menganggur Ustadz, Oke, begitu. menganggur. Dan sampai ya menganggur gitu setelah terkena PHK, dan 2 tahun kemarin itu memang cukup berat untuk saya dan keluarga. Mhm. Pada ya Jadi pada akhirnya kemarin ada kabar gembira, saya diterima di perusahaan yang kantor pusatnya berada di Malaysia. Oke, Namun sebentar. saya ditempatkan, iya, Kamu kan dulu pernah bilang bahwa kamu udah capek cari kerja sana sini tapi selalu nggak dapet, ditolak. Nah, saya ingin tahu kamu tuh ini kamu bisa dapat kerjaan bagaimana kronologisnya? Halo? Halo? halo halo Ustadz, iya, Dengar? Tidak putus-putus? sudah, Ya tadi bagaimana bisa kronologisnya, dilanjutkan. misalnya apakah kamu kasih surat lamaran ataukah kamu misalnya kenal dengan pemilik perusahaannya atau bagaimana sejak dari awal kamu bisa mendapatkan pekerjaan ini, di mana letak keajaibannya, itu yang ingin saya tahu. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Jadi sebenarnya saya ingin bekerja di tempat ini itu sudah sebelum saya di PHK dari kantor yang dulu. Oh iya, ya, jadi ini Jadi setiap kayak saya, perusahaan, iya, kayak iya, perusahaan favorit kamu gitu. iya betul Ustadz. Jadi saya sempat juga ya ketika saya lewat kantor itu saya sholawatin gitu. Oh iya. Sholawatin, so iya betul Ustadz. Oke. Bahkan iya, Terus tanpa berharap gitu ya. Ya normalnya kita kalau misalnya mau kerja gitu ya, dengan gaji yang cukup besar ataupun ya standar UMR itu pasti rata-rata ada psikotes dong. iya, sebentar. Berarti Tapi berarti ya di tempat kerja kamu yang baru ini mungkin apakah gajinya lebih tinggi dari tempat kamu bekerja yang sebelumnya? jauh jauh Ustadz, Jauh berkali-kali alhamdulillah. lipat gitu. Iya jauh. Masya Allah. Oke oke, lanjut ceritanya dulu. Iya, dua digit Ustadz, alhamdulillah. Oke, nanti nanti anu lo bisa share secara pribadi ya. Oke. Oke oke. Terus? Gitu Ustadz. Iya, jadi awalnya saya iseng waktu beberapa minggu kemarin ke Isinya gimana? teman yang memang ke teman yang memang sudah bekerja di sana. Saya isengnya tuh sudah 2 tahun kemarin ya, nanya ada loker nggak nih, ada loker. Nah tiba-tiba 2 minggu kemarin saya iseng ke teman saya yang memang sudah bekerja di sana kurang lebih 2 tahun juga gitu. Ada loker nggak Pak? Gitu kata saya. Ada Oke. dong gitu. Boleh ngelamar nggak? Terus dia jawab lagi, boleh dong. Ya udah, nggak lama saya bikin lamaran tuh Ustadz, bikin CV, Enggak, saya yang tadi titip jawab aja. boleh dong itu siapa? Apakah langsung bosnya atau teman kamu itu? Itu teman saya Ustadz, teman Maksudnya saya, bukan teman bos kamu gitu. itu posisinya apa di sana? Nah, kalau saya sendiri, saya posisinya BD. BD itu singkatan dari Business Development.
Jadi Kalau teman kamu itu yang tuh masukin? NCD New Car Dealer. Kalau sekarang jabatan kamu dengan dia sejajar atau lebih tinggi dia atau gimana? Karena saya baru, lebih senior beliau, lebih tinggi beliau, Ustaz. Oh begitu, ya oke, lanjut. Iya, karena saya masih baru. Nah, setelah saya WA seperti itu, beliau merespon, nggak lama kemudian saya bikinlah CV. Saya kirim lewat WA itu, Ustadz, nggak di print. Kirim aja. Iya, saya tunggu gitu. Saya pikir nggak ada kabar kan. Akhirnya setelah 3 hari atau 2 hari gitu, kurang lebih, ada telepon yang masuk ke HP saya. Halo Mas, bisa interview ya gitu, kata manajernya yang di kantor itu. Saya kan bingung ya, ini dari mana gitu. Oh ternyata perusahaan yang saya ngelamar kemarin gitu, saya titipkan CV-nya. Saya pikir interviewnya interview normal dan ada psikotes. Ternyata cuman ngobrol, Ustadz, dan itu saya ketemunya di kafe lagi. Gitu. Dan sebentar, jadi jauh jangan langsung ini dong. Misalnya kamu ceritain kronologisnya lebih detail seharusnya. Kamu bilang tadi kamu ditelepon. Setelah ditelepon, lalu apa pembicaraan di telepon itu? Kamu disuruh datang kemana, terus ngapain gitu? Pakai baju seragam apa? Kan harus detail dong. Oh iya, itu tidak ada suruhan seperti itu. Yang jelas kita ketemu ya, ngobrol santai aja gitu. Nggak bilang interview, cuman dibilang kita ngobrol santai aja ya. Ketemu di mana? Gitu. Di mana? Ada di kafe dekat kantor. Oke, besoknya saya berangkat. Saya ketemu, ngobrol. Beliau apa menjelaskan perusahaan ini. Semasa itu? Perusahaannya menjalankan penjualan mobil bekas, dan mobil bekasnya penjualan tersebut tidak ada kredit. Nah, kebetulan kan saya memang ingin bekerja yang, maaf ya Ustadz, yang memang tidak kredit lah gitu, istilahnya tidak riba gitu, yang sesuai dengan syariat, supaya tenang juga gitu ketika bekerja. Beliau menjelaskan, akhirnya bilang, kamu udah keterima ya di sini. Saya kaget dong, digituin Ustadz. Iya, belum ngapa-ngapain langsung terima. Dia belum, apakah dia sudah tahu dengan kompetensi kita, kemampuan kita gitu? Iya Ustaz. Saya kaget di situ kan. Saya memang belum punya pengalaman juga gitu ya di bidang business development. Seperti apa job desk-nya gitu. Saya masih belum terbayang pada saat itu, tapi entah kenapa, ya mungkin ini pertolongan Allah ya Ustaz, namanya pertolongan Allah. Kita tidak tahu dari mana, melalui siapa, dengan cara apa, itu kita tidak tahu gitu. Dan alhamdulillahnya beliau langsung mengucapkan itu, Ustadz. Saya benar-benar kaget gitu. Tapi kamu ada meskipun tanda tangan perjanjian setelah dia ucapkan itu, misalnya perjanjian kontrak kerja atau apa? Ada Ustadz. Jadi untuk interviewnya ya meskipun tidak resmi lah, setelah interview dengan manajer, saya langsung diajak interview dengan kepala cabangnya besoknya. Sebentar, gitu, pada Ustaz. saat kamu interview itu, cuma kamu sendiri yang diinterview untuk jabatan itu, untuk posisi itu? Iya. Apakah ada pelamar yang lain? Iya. Kalau pelamar yang lain ada di hari lain, tapi pada saat itu saya. Oh gitu. Misalnya kan dia di antara beberapa pelamar, mungkin apakah tidak diseleksi dulu langsung ke kamu pilihannya gitu loh? Iya betul Ustadz, langsung ke saya. Dan itu benar-benar aneh. Enggak, kamu nanya nggak sih waktu ngobrol-ngobrol nyantai itu, kenapa Bapak memilih saya? Kamu ada nanya-nanya gitu nggak? Saya nggak nanya seperti itu, tapi beliau mengucapkan seperti ini. Karena beliau orang Jakarta, ngomongnya kayak gini kurang lebihnya. Gue yakin sama elu, gue butuh elu, gue yakin sama kemampuan elu. Hanya bilang seperti itu Pak Ustadz. Saya kaget gitu di situ. Hanya dari melihat CV saja. Tapi udah ngomong kayak gitu. Iya. Di situ. Gitu. Padahal saya udah 2 tahun menganggur, itu 2 tahun lebih saya menganggur. Oke, luar biasa. Dan apa ini pekerjaan ini apakah sejarus dengan jurusan yang kamu ambil di perkuliahan? Sejalan? Kurang lebihnya ada sedikit
kesamaan lah gitu. Jadi Tapi kamu nggak yang bingung? namanya di dunia kerja, ya. Tapi kan yang namanya di dunia kerja cukup berbeda Ustadz dengan di dunia perkuliahan Oke. gitu. Nah, ini sudah hari keberapa kamu masuk? Hari kedua ya? Hari ketiga Ustadz. Hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini apakah sudah langsung terjun ke pekerjaan yang mendasar atau kamu masih di training dulu atau gimana? Sudah langsung Ustadz, di hari kedua sudah langsung. Artinya kamu di posisi itu apakah kamu mempunyai bawahan lagi atau gimana? Untuk sementara belum, tapi kemarin sudah disiapkan untuk juniornya. Oh, misalnya Itu saya kalau kaget kamu juga gitu, iya, sudah Iya. disiapkan. Begitu Ustadz. Iya. luar biasa. Nah, oke, saya ingin tahu nih. Dulu kan pernah ya pastilah namanya Allah seperti siang dan malam ya. Kalau kita hari ini malam, nggak berapa lama lagi siang gitu kan. Nah, seperti itulah juga kehidupan. Jadi kamu pasti pernah merasakan hal-hal yang paling tersulit di kehidupan kamu. Kemudian ya mulai merasakan keberkahan itu mulai berdatangan kan begitu. Semasa Betul, kamu Ustaz. sulit, apa yang kamu lakukan? Amal-amal seperti apa yang kamu lakukan? Kamu paksakan diri kamu melakukan amal seberat apapun. Seperti apa kamu melakukannya? Saya tetap memaksakan untuk membaca sholawat Jibril meskipun saya terkadang dulu ya, tapi jangan ditiru buat teman-teman. Terkadang saya jujur putus asa dulu. Ya, tapi saya tetap melakukan itu selain membaca rajin bersolawat Jibril, membaca surat Al-Waqiah juga, sholat duha insya Allah jangan sampai tertinggal, dibantu juga dengan tahajud Ustadz. Meskipun itu tidak langsung hasilnya, tapi ketika kita bersabar, ketika kita terus istiqomah, insya Allah pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya, sesusah apapun itu kita. Saya pun mengalami hal yang sangat-sangat sulit Ustadz ketika menganggur 2 tahun kemarin. Sempat yang namanya buat beli makan susah banget. Kadang-kadang sedih gitu ya kalau ingat masa-masa Iya, itu. sebetulnya gini loh. Ya itu memang Iya. harus perjalanan yang harus dilalui itu. Jadi biar kita tahu Iya. betapa apa itu rasanya bersyukur bagaimana gitu. Iya Ustadz, betul sekali. Jadi Di situ saya banyak belajar. kalau sekarang ini kalau kamu nanti kalau sudah merasakan punya banyak duit, punya uang yang tidak sulit lagi, kamu akan ketika kamu mengingat masa lalu itu, oh iya, coba kalau saya nggak diginiin dulu, mungkin saya gitu. Kamu akan berkata begitu. Jadi kamu akan kayak merasa berterima kasih kepada Allah karena kamu sudah pernah melalui hal-hal seperti yang tadi itu sehingga kamu lebih kuat gitu loh. Iya Ustadz. Ya kan? Seandainya kamu nanti Iya. terjatuh lagi lebih dalam, kamu sudah tahu solusinya. Kalau masalahnya kayak gini, ini loh solusinya, salawat aja, nggak usah pusing kan gitu. Halo, Iya. halo, Halo Ustadz, maaf terputus teleponnya. terputus Sinyalnya ya? kayaknya kurang bagus. Iya. Iya, oke. Tadi jelas dengar suara saya? Sudah jelas. Oke, begitu. Bagaimana kabarnya? Saudara, adik kamu udah tahu kabar ini pasti ya? Alhamdulillah sudah tahu Ustadz. Dulu kan mungkin ketika cukup, kamu nganggur kan mungkin kalau ketika kamu membuat amal gitu kan, mungkin kamu pernah mendapatkan cibiran dari siapa? Iyalah beramal terus. Emangnya uang itu jatuh dari langit kan gitu? Ada komentar-komentar model begitu Betul, kan? betul, pasti akan selalu ada. Sebetulnya Itu udah gini, pasti. sebetulnya Sudah hukum kita alam. beramal itu kan bukan mengharapkan uang turun jatuh dari langit atau simsalabim, bukan. Kita beramal banyak salawat Iya. agar Iya. Allah membukakan jalan-jalan kan gitu. Iya Kita Ustadz. ini kan nggak tahu jalan-jalannya seperti udah mentok, mau ke sana tertutup, mau sini tertutup. Jadi kita berpasrah memasrahkan masalah kita kepada Allah agar Allah yang membukakan jalan-jalannya. Begitu maksudnya. Jadi orang-orang yang tidak mengerti itu kita dianggap kalau kita zikir, kalau kita sholat itu kamu ibadah-ibadah terus, bukannya ikhtiar, bukannya cara kerja. Emangnya uang itu bisa turun dari langit sendiri? Nah, ya, di komentarnya begitu. Sudah saya alami Ustadz. Begitu Sudah ya. saya alami, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah sudah dengan ditelan baik-baiknya. kamu berhasil
artinya begini, kamu tidak harus melalui proses yang susah untuk bisa masuk ke perusahaan yang kamu impikan. Kemudian kamu juga mendapatkan gaji ataupun salary yang berkali-kali lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan kamu juga mungkin lebih nyaman tempat bekerjanya. Itu rasanya hinaan, cibiran yang dulu kamu rasakan itu terbayar sudah. Iya, sangat betul Ustadz. Bukan tidak susah ya Ustadz masuk situ, tapi sangat-sangat mudah. Allah mudahkan, bukan tidak susah, tapi sangat dimudahkan oleh Allah. Sangat mungkin dimudahkan. Kalau kamu menggunakan cara-cara konvensional, maksudnya bukan dengan cara langit, kamu akan juga susah masuk ke situ kan? Iya, betul. Karena saya lihat sendiri kemarin betapa banyaknya orang yang diinterview tapi tidak lolos akhirnya Ustaz. Saya lihat sendiri betapa banyaknya orang yang melamar di kantor saya tapi itu tidak lolos Ustaz. Iya. Mereka tidak lolos. Saya jadi penasaran gitu. Perusahaannya sedangkan saya, ya. Nama perusahaannya apa? Tapi nanti lah ketika nanti sudah tidak direkam lagi ya. Kalau sekarang kan nanti melanggar kode etik kan gitu. Iya. Oh iya. Tapi lega ya sekarang ya rasanya ya. Udah lebih plong ya. Alhamdulillah. Gitu. Terus untuk masih bisnis yang sama kamu masih jalan, kurma segala macam? Masih, alhamdulillah. Oh gitu, masya Allah. Iya, adik yang pegang sekarang. Jadi, apakah ini kisah keajaiban kamu yang paling dahsyat di antara selama ini keajaiban-keajaiban yang pernah kamu rasakan? Mudah-mudahan kedepannya ada yang lebih dahsyat lagi. Oh iya, tapi sejauh ini masih ini? Iya, sementara ini yang paling gitu. dahsyat. Tapi saya yakin, insya Allah ketika kita terus istiqomah bersalawat, insya Allah saya yakin, seyakin-yakinnya pasti akan ada keajaiban yang lebih dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini sistemnya masih tekan kontrak dulu ya, atau udah langsung di karyawan tetap atau gimana? Nah, ini yang menarik Ustadz. Jadi di kantor saya ini kita dites dulu 3 bulan. Kalau misalnya kita benar kita kerja nggak aneh-aneh minimal, itu langsung diangkat jadi karyawan tetap. Hanya dalam waktu 3 bulan. Dan itu perusahaan di mana-mana itu nggak ada Ustadz yang langsung mengangkat karyawan menjadi langsung karyawan tetap dalam waktu hanya dalam 3 bulan. Rata-rata 1 tahun. Oke, dan kamu ini pekerjanya full time? Full time. Tapi nanti apakah tidak mengganggu perkuliahan kamu? Kuliah kamu udah selesai ya? Apa udah tinggal sidang aja? Tinggal sidang akhir aja. Oh gitu, tidak ada masalah untuk jadwal waktunya? Tidak ada masalah. Iya. Oh begitu, masya Allah, luar biasa. Jadi saya penasaran nih ya, kalau kamu misalnya nggak bisa ngasih tahu detailnya, misalnya gaji yang kamu dapatkan minimal di digit berapa sih, di angka berapa gitu? Maksudnya kalau saya sih nggak, itu untuk testimoni supaya orang-orang bisa mendapat inspirasi bagi mereka. Kalau saya sih nggak butuh amat, tapi untuk kebanyakan orang maksudnya. Kalau kamu tidak keberatan, tapi kalau keberatan ya sudah, tidak usah. Kurang lebih 12 sih. Kalau kurang lebih di angka 12, kalau misalnya emang bagus 14 bisa nyampe. Artinya di kamu baru masuk aja dikasih segitu 12 Mbak ya. Terus kalau kamu nanti dipermanenkan berarti ada kemungkinan naik lagi. Naik, pasti naik. 12 untuk ukuran kamu udah gede banget lah itu. Apalagi kalau di Jawa, ya kan, di Bandung di mana. Iya. Itu udah gede itu. Alhamdulillah, keajaiban. Pertolongan dari Allah. Luar biasa. Di tempat yang dulu kayaknya susah deh untuk mendapatkan gaji seperti kamu ini, mungkin harus posisi yang luar biasa kali ya di tempat yang dulu. Iya. Betul sekali. Zaman dulu benar-benar susah. Aduh. Jadi apa ya, merasa amal-amal yang kamu lakukan itu sampai kamu kan lapor nih, Bang, aku udah 35.000 kali nih salawat. Ini udah sekian kali nih kan gitu kan. Waktu itu kan mungkin masih menunggu nih, kok belum ada sih. Kayaknya lelah, capek gitu loh. Ngeselawat
sangat sangat lelah, sangat lelah. Lelah. Yang namanya dipermalukan, yang namanya dibentak-bentak sama orang, yang namanya ngedatengin kantor-kantor satu-satu, disamperin sampai nyamperin security-nya, itu udah dijalanin semua. Kadang kalau inget-inget itu ya Allah sedih banget. Ya iyalah, namanya Gua kalau ngelakuin, iya. hampir semua orang sukses itu memang dia harus pernah merasakan dicibir, dihina, dicaci, disedihi, itu harus. Nggak ada orang tiba-tiba sukses, simsalabim sukses, nggak ada. Iya, Gitu. Cuma itu dia, ketika kita sudah berada di atas, ya kita juga jangan lupa, kita juga pernah susah. Jadi kalau ngelihat orang susah, tolong bantulah orang-orang susah, gitu aja sih. iya, insya Allah pasti. Aku nggak bakal nggak bakal lupa sama orang-orang yang udah ada buat aku ketika aku di bawah. Gitu. Makanya aku ngabarin ke abang. Kalau saya Gitu, sebenarnya apa ya, mungkin tidak begitu banyak ya, paling ngasih amalan aja lah. Gitu. Aku sih bukan insya Allah mah bukan orang yang lupa kacang lupa kulit lah gitu. Aku mah bakal ingat gitu ke keluarga, ke saudara-saudara yang memang ada buat aku lagi di bawah waktu itu. Masya Allah. Enggak, Oh, ya. mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan? Iya. Jadi begini buat teman-teman ya. Banyak sekali keluhan yang saya terima yang dari orang-orang yang sudah mengamalkan salawat Jibril, kok belum ya ada hasilnya, kok hidup saya malah tambah susah ya setelah saya mengamalkan salawat Jibril. Itu tidak sedikit yang mengeluhkan hal itu kepada saya. Saya pun sama mengalami hal seperti itu, bahkan ketika saya sudah menjalankan dan mengamalkan salawat Jibril itu selama 1 tahun lebih, itu yang namanya kehidupan saya buat beli makan aja susah, itu ya masih tetap susah gitu teman-teman. Betul, itu saya nggak bohong gitu ya, tidak mengada-ngada. Tapi saya yakin kok ketika kita mau terus istiqomah, berdoa, minta sama Allah, berusaha, bekerja keras, yakin saya, seyakin-yakinnya demi Allah, pasti itu ketemu rezeki. Kalau cuman kitanya harus sabar. Iya. Kalau kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah yang besar, kayaknya kita merasa, aduh, capek deh minta-minta tolong sama manusia itu, ternyata kan gitu jadinya. Iya, sangat betul, Ustaz. Iya kan? Makanya kemarin tuh pernah kan Nunu, sebetulnya Nunu pernah minta tolong sama saya nggak bantu untuk aku waktu itu, bukan karena saya nggak bisa atau gimana. Saya ingin kamu merasakan seperti apa yang saya rasakan, maksudnya merasakan pertolongan Allah yang besar itu loh, kayak gini loh caranya kan, biar kamu lebih tangguh, itu maksud saya. Bukan saya pelit, bukan gimana, bukan. Ingin mengajarkan kamu secara menggembleng gitu maksud saya. Iya. Itu sih, bukan saya maksudnya kayak nggak care atau nggak gimana, tapi kan saya sudah kasih cara amalannya, udah begini, tinggal sabar aja, tinggal ini aja, pasti Allah. Jadi biar yakinnya itu terbentuk, itu yang saya maksud. Iya. Gitu loh. Nah sekarang sudah mulai terasa kan, wah lega kan rasanya. Alhamdulillah. Rasanya kan gimana ya, lebih enteng lah gitu kan, tidak susah lagi. Tapi kalau kita satu hal yang kenapa kalau kita misalnya sudah mendapatkan kemudahan, keberkahan, lalu kemudian beramalnya pun berhenti, amal salawatnya nggak lagi, ininya nggak lagi, itu nanti akan datang lagi masalah baru gitu. Jadi walaupun kita sudah dapat dimudahkan, kita dapat kerjaan yang bagus, dapat ekonomi yang bagus, amalnya tetap gitu, biar nanti tidak timbul masalah-masalah yang baru lagi, yang lebih pelik gitu loh. Iya. Apa tadi mau disampaikan? Jadi lupa bang, aku mau ngomong apa. Bentar, aku mikir dulu. Apa ya? Nah tadi kan itu habis tadi abang bilang itu ya, kamu plong gitu semua dan menghadapi cobaan itu tadi. Pernah saya iya oke. Buat teman-teman, ini ritual yang saya lakukan gitu ya sekarang ketika
ada sesuatu hal yang membuat saya bahagia, entah itu rezeki ataupun hal lain gitu ya, yang saya lakukan itu sekarang langsung sujud syukur menghadap kiblat. Itu teman-teman yang saya lakukan, dan itu sudah saya lakukan kurang lebih 2-3 bulan ini. Ketika saya mendapatkan hal entah itu apa, itu saya langsung sujud syukur menghadap kiblat. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Itu boleh dipraktekin sama teman-teman, coba deh. Oke. Boleh dicoba tuh. Iya, Masya gitu. Allah. Oke, terima kasih ya sudah berkisah. Semoga yang kebingungan cari kerja, kebingungan untuk masalah ekonomi bisa meniru cara kamu, ataupun banyak beramal biar Allah bukakan jalan-jalan kemudahan. Oke, ini saya belum tutup loh. Nanti saya matikan dulu kameranya. Saya mau ada lagi tanya-tanya.